gue gitu juga kali ya. Mendingan kalian begitu iya, aja. Gue nggak usah perpanjang, nggak ngarepin ganti rugi. Gue nggak mau ganti rugi ke orang juga, ya udah clear gitu kan. Tapi anehnya di posisi itu tuh malah polisinya selalu neken ke gue kan. Kenapa sih polisinya ini ke kalian gitu? Sedangkan bingung, yang kendaraan-kendaraan apa karena kalian terlalu lebih mudah? Gue juga bingung, mungkin itu faktornya. Ya karena si pengemudi Expander juga sebenarnya seusiaan gue coy. Dan itu si Expander itu pengemudi, penumpangnya itu bapaknya. Dan mereka itu orang Surabaya. Tunggu, mobil si Surabaya. Yang ngomong sama kalian itu kan si yang katanya yang pahlawan kemalaman itu tuh, yang entah dari mana datang. Iya. Si drivernya gimana? Diem doang, bengong. Drivernya bengong. Kayak orang tolol. Oh iya. Iya, bengong dong, nggak bisa ngomong. Dia ada di waktu pertama kejadian kalian dibawa ke kantor polisi, ada dia tuh di situ. Ada. Dia bengong aja. Bengong aja, nggak bisa ngomong. Nggak buka suara. Iya. Pas polisi nanya, kamu maunya apa? Gimana ya? Hah? Ini si Expander pengemudinya. Iya, saya nggak tahu. Terus barulah dibantu sama saudaranya yang entah pahlawan datang itu. dari mana. Iya. Terus dibantu sama itu. Dia yang paling banyak bawel ke kalian ya. Iya. Dan seharusnya Pak Polisi juga harus tahu ya si pahlawan ini nggak ada kaitannya. Tapi kok dia boleh berkelakon di situ? Iya, kenapa dia bisa bikin kegaduhan nggak ada di situ? hubungannya gitu kan? Kenapa nggak diusir aja? Akhirnya dari keluarga gue juga datang dong, samperin kan. Di pas kejadian itu juga samperin. Malah dari keluarga gue yang ngusir-ngusir. Anda siapa? Nggak boleh ikut campur. Iya, karena malah kan nggak ada hubungannya. Jadi berantem gitu. sama keluarga gue, coy. Oh, Anda siapa? Oh iya. Jadi itu di kantor polisi itu? Iya. Kejadiannya? Iya. Terus si bapak polisi gimana? Liatin doang, udah. Setelah udah Bapak, ayo pergi. Bapak nggak boleh di sini gitu dong. Ini lucu ya, yang gua agak titik beratkan adalah kenapa sih si kontainernya itu nggak dihadirkan di situ gitu. Sama sekali nggak ada, mukanya kayak gimana juga gua tahu sih. Iya. Dia kan betul-betul biang keroknya itu dia kan, seperti yang di Jasa Marga bilang bahwa benar-benar biang keroknya dia. Karena logikanya aja si taksi yang ngajar gue itu, si sampai manajernya aja datang loh ke lapangan. Maksudnya semua orang yang ada di TKP seharusnya datang. Iya. Kenapa si kontainer itu nggak datang gitu? Nggak tahu. Atau mungkin lagi sibuk transfer. Lu tahu nggak ininya si perusahaannya atau apa? Ada nggak sih? Oh tahu dong, itu perusahaan gede coy. Perusahaan logis. Jadi lu sempat lihat? Tahu kan, kontainer biasa ada tulisannya. Iya, ada tulisannya. Iya, perusahaan logistik gede lah intinya. Gede ya. Gede banget. Jadi ujung-ujungnya kenapa dia nggak dipanggil itu mungkin UUD ya. Kembali lagi ke UUD ya, ujung-ujung duit ya. Mungkin udah ada obrolan di belakang, kita kasih berapa aja gitu kan Pak? Ya mungkin lah ya, kita nggak bisa ngejudge karena kita nggak ada bukti. Tapi kan, kembali lagi, oknum itu di mana aja ada. Iya betul, di mana aja ada. Sekarang coba kita lanjutin cerita lu nih. Si bapak polisi itu antara lu berdua dengan kalian dengan Expander, bagaimana selesainya? Coba gimana? Jadinya kan kita yang ke mediasi kedua itu tetap si pak polisinya nggak ngebantu gitu loh. Lu nggak ngebantu, intinya kalau kalian berdua udah nemu cara, baru infoin ke gue aja gitu. Intinya sih dari pak polisi tuh nggak kasih solusi. Iya, pengennya kita berdua damai aja gitu loh, nggak mau perpanjang. Sedangkan gue di saat itu gue pengen perpanjang, gue pengen sampai ke pengadilan coy, karena gue pikir salahnya bukan di gue doang gitu loh. Apalagi korban. Iya. Itu kan. Iya. Maksudnya gini, setiap kecelakaan pasti masing-masing ada porsi salahnya sendiri lah. Betul. Pasti ada salah, makanya terjadi kecelakaan. Cuma masalahnya ini terlalu memberatkan di gue. Kalian yang selalu ditekan dari segala arah kan. Selalu beratnya di gue sih banget gitu, intinya gitu. Akhirnya endingnya gimana? Mediasi kedua nggak dapat solusi, dilanjutkan setelah itu ya mediasi lewat telepon aja sih gue sama Expander. Si pemilik Expander. Iya, lama-lama gue makin ya gimana, awal-awal pas kejadian kita pasti pusing lah, aduh gimana sih kita damainya mesti gimana segala macam ngurus ini itu. Awal-awal gue pusing, tapi makin akhir si Expander ini makin neken gue gitu. Minta sejumlah uang.
minta sejumlah uang, minta apa lagi ya, minta apa yang soal black box, apalah segala macem, apa. Makin lama gue makin legowo sih, karena intinya mereka tuh mengharapkan sesuatu dari gue. Iya. Ya gue santai aja, sampai udah saking lama nih gue nggak ngurus coy, gue juga nggak kontak sama sekali ke expander. Gue punya kerjaan sendiri di luar gitu kan. Iya. Saking lamanya si polisi lagi yang telepon gue. Polisi yang telepon kalian? Buat ke kantor lagi. Ada apa tuh? Buat ke kantor lagi, akhirnya kita baru di BAP. Akhirnya kalian di BAP. Lu bayangin BAP-nya bukan pas kejadian coy, tapi di mana-mana tuh kalau bunga di hari kejadian bisa ke besokannya kan gitu. Tapi ini udah lewat berapa lama? Berapa minggu lah, 2 minggu, 3 minggu ada. Baru segitu. di BAP. Baru di BAP. Habis itu? Barulah gue di BAP dipanggil. sama ya teman gue di BAP. Si expander juga bawa si pahlawan kesiangannya. Iya. Ya udah gue bilang si polisinya nanya dong, jarak mobil gue sama mobil depan itu berapa jauh? Coba tunjukin ke saya kira-kira seberapa jauh. Gue tunjukin dong, gue berdiri di sini, jarak gue sama mobil depan tuh segitu. Gue bilang jauh. Oh jauh juga ya, dia bilang gitu. Si polisinya bilang, oh lumayan jauh ya. Lah bapak, ya kan gue udah bilang, ya kan? Terus kenapa bisa nabrak mobil itu gitu kan, mobil depan kamu yang sampai mental ke belakang, berarti kan kamu bawanya cepet. Kan udah dijelasin. Iya pak, gue bawa mobil kecil LCGC. Seandainya kalau gue ngerem mendadak, ban lu harus mikir dong, ban gue gimana gitu loh. Iya. Sedangkan gue mobilnya ya itu mobil lama, mobil kecil lah, nabrak mobil depan yang lebih gede dan yang tahun keluaran baru gitu loh. Itu mobil baru lah gitu, pasti ada perbedaan dong. Iya. Jadi makanya kalau mobil gue tuh kalau ngerem pasti ya akan gitu geser, kan. Iya, akan geser. Iya. Ya seharusnya gue sih berharapnya tuh si Pak Polisi gimana ya, bersikap netral gitu loh. Tau nggak? Memang di tempat yang kalian di selama BAP itu si Pak Polisinya nggak netral? Enggak sih, karena dari awal hari kejadian itu gue udah paling ditekenin. Bahkan Bapak Polisi juga ya? Iya, gue udah paling ditekenin di situ. Kalian korban, kalian yang luka, kalian yang ditekan, dan Bapak Polisinya nggak netral juga. Harusnya kalau mau benar-benar adil itu lu harus bandingin mobil gua sama mobil yang lain itu apa gitu. Iya. Tetap semuanya harus dicari tahu ya. Soal jaga jarak itu perbandingan juga, tapi harus ditahu. Terus dan Pak Polisinya bilang kan pas dia nanya tuh jaraknya berapa jauh kan. Ya gue tunjukin dong. Terus terus si Pak Polisinya bilang harusnya kalau kalian itu sebagai pengemudi harusnya, ini ilmu banget entah berfaedah atau enggak, tapi ilmu dari Bapak Polisinya sampainya gini, kalau misalnya mobil kalian jalannya 60 km ya, berarti jarak kamu sama mobil depan itu harus 60 meter. Jadi maksudnya ketika kita berkendara di jarak 60 kilometer per jam, itu jarak antara kita dengan kendaraan adalah 60 meter. Oke, terus menurut lu logika nggak? Kita juga kalau gini ya, gue juga sering nyetir di jalanan. Di jalanan kepadatan Indonesia Jakarta ini kita nggak bisa prediksi, dan gue nggak ada waktu untuk ngukur panjang antara jarak gue dengan kendaraan di depan gitu kan. Kalaupun misalnya lu menaati peraturan itu, lu berani jamin nggak akan ada orang yang nyelip tengah? Nah iya itu, makanya kayak gini loh, contoh kita udah berhati-hati, orang lain belum tentu berhati-hati gitu. Iya. Jadinya kita nggak bisa menjamin itu yang pelajaran dari si Bapak Polisi itu benar. Tapi nggak 100% benar juga gitu loh. Nggak sesuai reality gitu loh. Iya. Seandainya lu kalau nyetir nih bener-bener 60 km, lu mesti jaga jarak 60 meter. Iya. Seandainya kalau gue nyetir, gue motong jalan lu mau apa? Iya, jadinya berubah, jaraknya berubah. Lu mesti ngerem biar jaraknya bisa sama lagi. Ntar belakang nabrak. Nah, mau gimana dong Pak? Pesan untuk pengendara bahwa kalau mau berkendara itu jangan suka nyelip orang gitu kan, karena kita sudah berhati-hati tapi kalian yang nggak hati-hati gitu ya. Setelah itu kalian itu antara lu dan expander itu gimana endingnya?
Endingnya kan dari expander bilang ya udah kamu ganti setengahnya aja biaya yang kamu tabrak. Setengahnya tuh seperti misalnya apa? kan gue nabrak mobil bagian depannya, belakangnya nih. Ya udah biaya perbaikan bodi belakangnya 20 juta, ya udah berarti gue masih ganti 10 juta gitu. Ini gila. Gitu. Terus Ya gue tentu nggak setuju dong. Bisa aja lu bawa ke bengkel mahal, kong kali kong. Betul. Sama orang bengkel. Iya. Ya kan? Gue bilang kalau mau gue aja beli partnya, gue gantiin. dia gimana? Oh ya udah silakan aja dicari. Ya udah dong, butuh waktu lagi, kita mesti ribet lagi nyari-nyari part segala macam yang murah-murah. Ke bengkel Iya ya. ke bengkel, mesti cari cek-cek harga segala macam. Belum kita ngurusin barang, gue belum ngurusin barang gue. Oh. Ya kan? Belum ngurusin mobil gue. Belum kerjaan kalian Iya. juga banyak. Iya, jadinya cari-cari udah dapet nih bengkel yang murah. Setelah gua kasih tuh harganya ke orang expander. Ini Iya. loh bengkel dari kita kasih harga segini. Ya paling kalau ganti misalnya 10 jet, misalnya totalnya 10 juta, berarti gue cuma ganti 5 juta 5 dong. juta setengahnya. Iya. Terus dia okein tuh, berarti kalian ganti rugi ke saya 5 juta ya. Iya. Tapi saya nggak mau bawa mobil saya ke sana, saya mau ke tempat lain. Loh kok gitu? Iya, ya udah monggo silakan kan. Terus Cuman di saat itu ya kejadiannya masih PPKM. Gue sebagai makeup artist itu nggak ada job sama sekali coy. ya, Duit kagak ada, boro-boro. Iya. Makan juga susah. terus Gue biarin aja semampunya gue aja. Misal kalau gue ada duit, kalau gue dapat duit pasti gue ganti rugi. ya Tapi kalau enggak ya lu nggak bisa buru-buruin gue dong. nggak bisa maksa Iya, karena cepet-cepet gue segala macam ya. gue kayaknya gue udah cukup baik deh buat mau ganti rugi ke lu. Dan plus kalian nggak kabur juga kan? Iya. Gitu. Akhirnya seminggu kemudian dia telepon lagi karena uangnya belum masuk kan, belum gue transfer ke dia. Iya. Gimana nih, jadi ganti rugi nggak? Gue bilang aja gini kok, gue lagi nggak ada kerjaan, makan aja susah. Kalau mau tolong dikurangin dikit aja kok, gitu. Terus Kurang akhirnya dapet 3,5. antara lu dan si expander gue itu ganti rugi dia 3,5. 3,5 juta. Logikanya, kenapa nggak dari awal lu gitu coy? Kenapa harus perpanjang? Kenapa harus sampai berbulan-bulan? Iya, Ya kan? betul. Mobil gue rusak parah, belum bisa langsung diperbaikin. Kalian ya kan? minta duit ke siapa? Kita orang pergi kerja jadi nggak ada kendaraan. Kerugiannya lumayan besar loh di gue gitu loh. Besar banget. Iya. Kalian rugi apa namanya? Rugi kendaraan yang hancur. Iya. Harus masuk bengkel kan? Belum lagi biaya rumah sakit. Iya. Terus akhirnya setelah deal nih 3,5, kita orang ke kantor polisi lagi dong buat bikin surat damai. Udah damai tuh, keluar si pahlawan kesiangannya kan, si Ya, pahlawan kesiangannya expander. masih ikut Ya. kan. Ngapain? Si bapak pahlawan itu gue namain aja apa ya, superhero apa gitu, Ya, Spiderman gitu, Ninja Hattori. ya si. Iya. Jadi si bapak. Ninja Hattori. Ya, Si Ninja Hattori. juga ikut coy. Terus? Udah damai dong. Keluar. Dia apa ngajak ngobrol temen gue yang si penumpang mobil gue kan. Yang ngendarain mobil lu. Iya. Ya. Lu orang mana? Kerja apa? Gitu kan. Gue jawab aja dong, gue freelancer gitu kan. Gue nanya balik, emang kalau koko apa? Oh saya orang bengkel. Bengkel saya di Kelapa Gading. Terus. Hah? Oh gitu ya. Jadi mobil lu nggak jadi nggak jadi bawa ke bengkel gue karena lu orang bengkel dan lu udah ngebantuin dari awal coy. Jadi pasti otomatis dia dapat persenan dong dari si pemilik expander. Berarti sejak awal kalian ini udah ditekan bahwa dia mau minta duit sama lu dan yaudah gue yang benerin aja nih mobil lu gitu. Iya, Pasti betul. biaya lebih murah dan segala macam Iya, gitu kan. Betul. Jahat sekali. Iya. Terus Akhirnya udah di BAP itu gue yang jadi tersangka. hah? Kalian korban dan kalian tersangka? Iya. Luar gue biasa. Gue yang paling dirugikan, tapi gue jadi tersangka coy. Hebat. Iya. Ini luar biasa banget. Maksudnya kenapa bisa sampai kalian yang korban dan kalian yang tersangka? Itu bagaimana? Ke Pak Polisinya gimana? Oh itu mesti tanya ke Pak Polisinya coy. Gue nggak tahu. Intinya gue tersangka aja di BAP itu. Yang ketik itu Pak Polisi. Kalian tersangka? Iya.
Ini Ya, gue di posisinya gue udah, paham nih gue di kenapa sih posisinya gue udah nggak mau perpanjang karena Iya. gue juga nggak ada duit buat Memperpanjang menegakkan keadilan Indonesia gitu loh. Iya, betul. Menegakkan keadilan Indonesia itu butuh banyak duit, coy. Nih gue sempat ketemu quotes ya. Ini meme orang Indonesia ya. Jadi ada yang bilang gini, kalau orang miskin itu nggak boleh sakit. Iya. Orang miskin juga nggak boleh terkena hukum. Iya. Karena nggak akan ada uang untuk ngebayarnya itu loh, gitu. Keadilannya itu. Keadilan itu mahal di Indonesia. Jadi intinya keadilan di Indonesia itu butuh duit, coy. Money. Butuh uang ya. Kesel nih gue. Jadi setelah itu kalian jadi tersangka, habis itu Udah. Gue penyelesaiannya? Udah. Dia udah boleh pulang, mobil gue udah boleh diangkut. Gue sampai, oh iya, pas gue mau ngambil mobil gue kan, ada satu hal lagi yang wajib, bro. Apa? UUD lagi? Iya, udah lagi dong. Jadi si polisinya minta 3 juta buat ngambil kunci mobil. Oh, jadi kondisinya mobil kalian itu ditahan ya? Iya. Ditahan sama si bapak polisi itu, kalau mau ngambil itu harus ada uang tebusan? Iya, 3 juta. 3 Akhirnya juta. gue sama expander itu patungan, expander 1,5, gue 1,5. Tapi lu nggak ada bayar apa-apa lagi ke expander? Enggak, kan gue udah ganti rugi 3,5 ke dia. Oh. Terus makanya si expander tuh ngehe juga, coy. Udah nggak usah disensor. Lu kenapa kesananya lu dari awal kita bisa damai begitu, kita nggak usah bayar duit buat polisi, coy. Sampai Betul, 1,5 lagi buat dia. Kalau dari awal kalian udah bermediasi berdua, Iya. selesain berdua aja, itu udah beres. Gitu. Iya, lagian ngapain pula kau minta 45 juta mau cicil mobil baru? Jadi, Jadi kalian berdua bayar ke polisi, tapi lu udah bayar ke dia juga. Tapi dia menggunakan, berarti kalian bayar ke expander 3,5. iya, gue bayar expander 3,5. Dia harus keluar uang 1,5. Iya, expander mesti keluarin 1,5, gue juga 1,5, jadi 3 juta dong total. Buat ngambil masing-masing mobil kita nih. Oh. Itu katanya si katanya sih buat atasannya Pak Polisi ya. Iya, buat Atasannya atasannya. minta uang? Iya. Terus Ya udah dong. Tapi si ininya yang bagian ngetik-ngetik BAP ini katanya minta duit juga. Gopek ceng. 500.000. Iya. Bener-bener semua itu butuh uang. Setiap langkah yang kalian ini tuh semua uang. Habis Ya? dibayar, mobil gue baru bisa ditarik, dibawa ke bengkel, mesti diperbaikin 10 juta, masih belum sembuh total. Oke, jadi kesimpulannya bahwa di Indonesia ini hukumnya itu masih sangat tumpul ya. Iya. Jadi dan banyak juga oknum-oknum, kita nggak bilang semua polisi ya, semua polisi, dan kita juga percaya bahwa polisi itu baik dan mengayomi rakyat dan warganya. Tapi ada baiknya ini oknum-oknum yang seperti ini tuh harus diberantas, karena biar bagaimanapun kita butuh keadilan, betul. Maksudnya kalian yang dirugikan, tapi kalian juga yang dititik beratkan, bahkan dijadikan tersangka gitu kan. Iya. Kalian korban loh gitu kan. Gue nggak menyalahkan hukum, nggak menyalahkan polisinya sih, nggak menyalahkan organisasi polisi gitu loh. Kan kembali ke oknumnya. Iya, maksudnya polisi ini penting ya buat satu negara, buat jaga keamanan segala macem. Betul. Cuman dari pengalaman masyarakat kita, misalnya nih ada 100 orang yang berpengalaman buruk sama hukum ini tuh bisa 70 orang gitu loh. Sisanya 30 orang ya fine-fine aja. Tapi 70 orangnya gimana gitu loh. Iya. Bahkan hukum dia punya orang yang terjerat hukum yang seperti korupsi dan segala macam itu hanya dia bisa bebas berkeliaran dan di penjara cuma 1 tahun gitu kan. Sedangkan contoh kita pernah baca juga di berita, seorang nenek-nenek hanya mengambil cacing tanah di kebun tetangganya, penjaranya 5 tahun. Itu karena apa? Nggak ada uang untuk bayar, ya kan? Lu dulu pernah baca nggak berita yang seorang nenek-nenek dia apa sih nebang pohon ya? Oh ya, pohon pisang kalau nggak salah. Buat Atau apa buat gitu. jadiin kayu bakar ya apa Oh, gimana? kalau buat kayu bakar ya ada. Akhirnya dia di penjara berapa tahun itu, beberapa tahun lah. Kurang lebih 3, 4 sampai 5 tahun. Itu udah neneknya tuh udah tua banget, Tua cuma renta kasian ya. banget ya. Sedangkan yang para koruptor itu korupsinya ber-MM, bayangin penjaranya
Penjaranya Kapan? enak. Penjaranya enak. Penjaranya Ada enak. TV bagaikan hotel. Ya kan paling cuma berapa? 2 tahun, 3 tahun. Nggak nyampe. Perbandingannya tuh sama nenek yang nebang satu pohon tuh Jauh gitu. antara langit dan bumi, betul. Iya. Soalnya bagaimana mereka tuh si hukum ini yang saya titik beratkan, bahwa hukum Indonesia itu harus lebih bijaksana lah dan lebih netral gitu kan. Kalau memang dia hukumnya berat, ya hukumlah seberat-beratnya gitu kan. Tapi kalau memang hukumannya hanya kayak cuman tebang pohon apalah gitu kan, cuman itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan bahkan ya kan. Tapi dia harus udah tua, harus dipenjara sampai 5 Iya tahun. kan, ya kasihan. Tapi jujur sih, gue kayak di perjalanan gitu kan, gue tuh sering gitu loh ditilang segala macem dengan alasan yang nggak jelas, yang akhirnya ujung-ujungnya minta duit coy. Sekali itu gopek ceng, Iya. 350 gitu-gitu. Gue saking udah biasa ya, gue kalau lihat nih, oh ini minta duit. Misal lihat di jalan nih ada yang keliling-keliling gitu kan. Iya. Oh ini mobil-mobil bukan cari penjahat ini, tapi cari duit gitu. Jadinya pada akhirnya itu tuh citra kepolisian itu jadi buruk gitu kan, karena oknum-oknum itu ya. Iya. Seharusnya yang kayak begini nih yang harus diberantas, dan kita mau speak up dari sini bahwa tolonglah diberantas oknum-oknum yang sering mencoreng nama baik kepolisian ini. Karena kita tahu bahwa kepolisian itu baik, polisi baik. Iya, ada Ya yang kan? baik kok. Baik, kita pernah ketemu juga yang baik di jalan dan lain-lain. Kayak gue pernah kejadian juga dulu, masih zaman sekolah ya. Zaman gue sekolah, gue ditilang karena nggak pakai helm, belum ada SIM gitu kan. Itu karena kesalahan gue sih. Tapi si bapak polisi kita jelasin, Pak maaf saya hilaf gitu kan, karena rumah saya jauh, saya harus naik kendaraan ini ke sekolah dan lain-lain. Tapi sama si bapaknya dilepasin. Mengerti ya. Iya, dia bilang oh ya udah mengayomi. kamu itu baru yang mengayomi kamu. Iya. Ya udah kamu jalan aja dan lain-lain. Tapi kalau bisa jangan ini. Kalau kamu nggak punya SIM, bahkan diajarin kalau kamu nggak punya SIM, kamu pakai helm setidaknya, sampai digituin kan. Iya, karena keselamatan paling penting lah ya. Iya, tapi kalau yang kita nggak suka dan kita yang mau hilangkan itu adalah oknum-oknum tersebut ya. Iya, yang UUD lah, yang Ya, ujung-ujung duit. Iya. Seperti yang si kontainer itu gue yakin UUD sih. Ya, Iya nggak itu sih? pastilah. Iya kan, karena nggak ada di kejadian dari awal sampai kalian beres itu dia nggak pernah muncul gitu kan. Ya. Makanya pas di BAP itu gue udah pasrah, nama gue jadi tersangka, gue udah bodo amat gitu loh. Jelek banget ya bisa Iya, sampai jadi tersangka iya. ya. Oke, tadi kita sudah ngobrol dengan Sinta. Kita juga mungkin udah panjang lebar ya, udah panjang banget yang kita omongin dan banyak unek-unek yang dikeluarin ya. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke penonton dan teman-teman obrol di rumah? Dari gue paling, gue nggak ada maksud apapun. Gue cuma mengeluarkan unek-unek gue berdasarkan pengalaman gue aja. Dan gue yakin pasti salah satu di antara kalian pernah dapat pengalaman jeleknya lah gitu, sama dengan gue. Dan gue tuh orang awam yang nggak ngerti hukum segala macem. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata atau sebagainya, gue say sorry banget. Thank you. Oke, terima kasih untuk Sinta waktunya, udah sharing banyak ya kita. Dan teman-teman di rumah juga yang mengalami pengalaman serupa, jangan takut untuk speak up bahwa oknum tersebut tetaplah salah juga. Oke, sampai jumpa di next video. Thank you.